Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Setiap Allah memberikan harta kepada kita, setiap Allah memberikan kemewahan kepada kita, setiap Allah memberikan kenyamanan kepada kita, sadarilah di situ terletak hak milik orang lain. Allah memberikan rumah mewah kepada kita, Allah memberikan harta yang berlimpah kepada kita, Allah memberikan mobil mewah kepada kita. Namun sadarilah, harta yang kita miliki, rumah yang kita tempati, mobil yang kita nikmati, di situ terletak hak dan milik orang lain. Maka dari itu, selagi Allah masih menitipkan harta yang megah kepada kita, selagi Allah masih menitipkan kemewahan di dalam hidup kita, maka marilah sama-sama kita berbagi kepada sesama muslim. Maka marilah sama-sama kita menginfakkan sedikit harta kita kepada fakir miskin. Adakah kita ketahui ketika Allah memberikan harta kepada kita, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita 10.000 perak, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita 1 juta, maka 10% daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, di situ terletak hak dan milik orang lain. Maka marilah kita menginfakkan sebagian harta kita kepada fakir miskin. Marilah kita menyedekahkan harta kita kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena dengan sedekahlah Allah akan melipat gandakan rahmatnya, melipat gandakan rezekinya kepada hambanya yang dermawan. Maka sadarilah, sedekah itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, sedekah 1 Allah balas 10. Sedekah kepada siapakah itu? Apabila kita bersedekah kepada orang-orang yang miskin, kepada fakir miskin. Yang kedua, sedekah 1 dibalas 100. Sedekah kepada siapakah itu? Sedekah kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, sedekah dibalas 1000. Sedekah kepada siapakah itu? Sedekah kepada kerabat-kerabat yang dekat dengan kita. Sedangkan yang keempat, sedekah 1 dibalas 7.000 oleh Allah. Sedekah kepada siapakah itu? Sedekah kepada orang-orang yang menuntut ilmu, sedekah kepada santri-santri di dayah, sedekah kepada santri-santri di pesantren, sedekah kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka apabila kita menyedekahkan kepada mereka, maka amalan yang mereka perbuat dengan sedekah kita, jariah yang mereka lakukan dengan sedekah kita, maka pahala yang mereka perbuat akan selamanya mengalir kepada kita yang bersedekah di jalan Allah. Maka diberitahukan kepada orang-orang yang kaya, diberitahukan kepada orang-orang yang berlimpah harta, jadilah orang kaya yang dermawan, jadilah orang kaya yang lapang hatinya untuk bersedekah. Bersedekah kepada orang yang miskin, bersedekah kepada saudara, bersedekah kepada kerabat dekat, bersedekahlah kepada penuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kepada hambanya yang bersedekah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajari hambanya, mengajari umatnya untuk bersedekah. Maka dengan itu, apabila kita bersedekah, maka sama halnya kita telah mengikuti sunnah Nabi. Barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi, maka ketahuilah, mudah-mudahan orang tersebut bersama Rasul di dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya, ketika kita mendengar kabar berita, mendengar pengumuman, diumumkan di daerah ini akan dibangun sebuah masjid, di daerah ini akan dibina sebuah pesantren yang diperluas, maka bergegaslah kita membantu masjid itu, bergegaslah kita untuk membantu pesantren itu, membangun masjid, membangun pesantren. Maka pahala yang kita dapatkan begitu luar biasanya. Dengan membangun pesantren, dengan membangun masjid-masjid, maka ketahuilah, dengan pembangunan kita itu, maka dengan itulah jalan kita menuju surga. Tidak ada hamba, tidak ada manusia yang tidak menginginkan yang namanya surga.
Semua orang mengidam-idamkan yang namanya syurga. Semua orang mengidam-idamkan yang namanya kebahagiaan. Namun syurga dan kebahagiaan itu akan kita dapati dengan menginfakkan sebagian harta kita kepada fakir miskin. Akan kita dapati dengan amalan yang soleh. Akan kita dapatkan dengan mengikuti berbagai sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah beliau merupakan pahala yang luar biasa apabila kita kerjakan. Hadirin muta'alimin yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah, ada satu keluarga, istri dan suami sudah menikah puluhan tahun, akan tetapi Allah belum mengkaruniakan kepada mereka seorang anak. Kemudian mereka berobat kemana-mana, mereka datang ke tabib ini, datang ke tabib itu, akan tetapi Allah tetap tidak mengkaruniai mereka seorang anak. Hingga akhirnya datanglah seorang istri kepada Ustadz, kepada Pak Kiai. Wahai Ustadz, wahai Kiai, sudah puluhan tahun aku menikah, akan tetapi Allah belum mengkaruniai seorang anak kepadaku. Apa salahku? Apa dosaku sehingga Allah menghukumku seperti ini? Ustadz menjawab, Kiai menjawab, wahai seorang ibu, wahai perempuan, tahukah engkau merupakan seorang yang paling kaya di dalam kampung halamanmu. Akan tetapi kau dan suami kau tidak pernah bersedekah harta yang kau milikan kepada orang-orang miskin, kepada penuntut ilmu. Maka dengan itu Allah menghukummu dengan tidak memberikan si buah hati kepadamu. Maka si perempuan itu tidak percaya dengan kata Ustadz, tidak percaya dengan kata Kiai. Masa hanya gara-gara tidak mau bersedekah Allah tidak akan memberikan dia keturunan? Maka datanglah dia kepada ustadz yang lain, datanglah dia kepada kiai yang lain, sehingga 3 orang ustadz yang dia datangi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian ustadz pun menjawab dengan jawaban yang sama. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dan konsultasi dengan suaminya, berbincang dengan suaminya. Wahai suamiku, jika seperti ini apa yang harus kita lakukan? Suaminya menjawab, wahai istriku, jika seperti itu, maka marilah kita sedekahkan semua harta kita, kekayaan kita kepada orang-orang miskin. Mungkin Allah akan memberikan kita si buah hati. Maka bersedekahlah mereka kepada para fakir miskin. Sehingga tidak lama kemudian ibunya, seorang istri, hamil. Kemudian kehamilan itu merupakan keistimewaan yang luar biasa kepada mereka. Akan tetapi sayang, pada saat itu mereka sudah tinggal di suatu gubuk di hutan, karena harta mereka sudah habis diinfakkan kepada fakir miskin. 9 bulan kemudian anaknya seorang laki-laki lahir ke dunia. Hari semakin hari, bulan semakin bulan, dan tahun berganti dengan tahun, sehingga anaknya sudah tumbuh dewasa. Pada suatu hari ayahnya sedang pergi kerja. Ibu dan anak duduk di luar gubuk dan bercerita. Seorang anak bertanya kepada ibunya, wahai ibu, apakah dari dulu kita hidupnya miskin seperti ini? Apakah kita tidak pernah kaya-kayanya? Seorang ibu tersenyum dan menjawab kepada anaknya, wahai anakku, dulu ibu dan bapak adalah orang yang paling kaya di kampung ini, di halaman ini. Akan tetapi ibu tidak dikaruniai seorang anak pun oleh Allah. Maka ibu datang kepada Pak Kiai, datang kepada Ustadz dan bertanya, apa salah ibu sehingga Allah menghukum ibu seperti ini? Maka Kiai itu menjawab, apabila engkau bersedekah di jalan Allah, menginfakkan hartamu kepada orang fakir miskin, maka insya Allah Allah akan memberikan kamu seorang anak. Maka ibu lakukanlah, wahai anakku, ibu menyedekahkan semua harta ibu kepada orang-orang miskin, sehingga jatuhlah ibu miskin seperti ini. Karena anak tersebut adalah seorang santri, karena anak tersebut ada menghadiri pengajian, dia pernah mendengarkan kata Ustadz, apabila kita bersedekah 1, maka Allah akan membalas 1000, Allah akan membalas 100, Allah akan membalas 10. Namun kenapa kepada ibuku Allah tidak membalas sepeser pun, Allah tidak membalas 1 pun sedekah yang pernah dia sedekahkan kepada para fakir miskin?
Kemudian dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia bergegas mengganti pakaian. Dia keluar dari rumah. Kemudian ditanya oleh ibu, "Wahai anakku, hendak kemanakah engkau? Ibu lihat engkau begitu rapinya." Kemudian anaknya menjawab, "Wahai ibuku, hari ini, jam ini, detik ini, aku akan pergi mencari Allah. Aku akan menuntut Allah. Kenapa Allah berjanji jika ada hambanya yang bersedekah satu kepada fakir miskin, maka Allah akan membalas 10.000, Allah akan membalas 1.000, Allah akan membalas 100, bahkan 700. Namun kenapa kepada ibu Allah tidak membalas? Maka hari ini aku akan pergi menghadap Allah. Aku akan pergi berjalan mencari Allah. Akan aku pertanyakan kepada Allah." Kemudian ibu menjawab, ibu dengan keheran-heranannya, ibu datang kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau berbuat sesuatu yang merugikan engkau. Maka engkau tidak akan pernah mendapatkan Allah. Karena Allah tidak pernah kita lihat dengan kasat mata. Akan tetapi Allah ada di mana-mana. Aku tidak peduli wahai ibu," tutur anaknya. Kemudian pergilah anaknya mencari Allah. Di tengah perjalanan ia mendapati seorang orang yang sudah tua lagi membuat kubah masjid. Kemudian ditanya oleh orang tua tersebut, "Wahai anak muda, hendak ke manakah engkau? Bapak lihat engkau begitu rapinya." Kemudian dijawab oleh pemuda tersebut, "Wahai orang tua, aku hendak mencari Allah. Aku ingin menuntut Allah. Kenapa Allah tidak menepati janjinya kepada ibuku?" Kemudian dikata oleh orang tua tersebut, "Wahai anak, jika engkau mendapati Allah, maka titip salamku kepada Allah. Tolong kau tanyakan pertanyaanku. Kenapa sudah 1 tahun aku buat kubah ini, tetapi tidak pernah siap-siap? Dibandingkan dengan teman-temanku yang berbuat kubah 5 bulan, 2 bulan, 1 bulan sudah siap kubahnya. Namun kenapa aku sudah 1 tahun membuat kubah masjid tidak pernah siap?" "Baik wahai orang tua." Kemudian dia berjalan lagi. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan seekor ular yang terjepit ekornya oleh perpohonan. Kemudian ular itu bertanya lagi kepada anak muda itu, "Wahai anak muda, engkau mau kemana? Aku lihat begitu rapinya engkau." Dijawab oleh anak muda dengan jawaban yang sama. Kemudian ular pun menitip salamnya kepada Allah dan ingin bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa sudah bertahun-tahun ekorku terjepit oleh perpohonan? Aku tidak bisa kemana-mana ya Allah. Tolong engkau tanyakan itu kepada Allah. Kenapa ekorku terjepit sudah bertahun-tahun di pohon ini?" Anak muda tersebut menjawab, "Baiklah wahai ular." Dan anak muda tersebut melanjutkan lagi perjalanannya. Dia berjumpa dengan sebuah pohon rambutan. Kemudian ditanya sama rambutan dengan pertanyaan yang sama. Dan anak muda tersebut juga menjawab dengan jawaban yang sama. Dan pohon rambutan itu pun menitipkan salam kepada Allah. Dan pohon rambutan itu pun ingin bertanya kepada Allah, "Kenapa buah yang aku tumbuhkan tidak pernah dicicipi oleh manusia, tidak pernah dimakan oleh manusia? Padahal buahku begitu manis rasanya, sedangkan pohon-pohon rambutan di sekelilingku mereka buahnya asam, akan tetapi banyak manusia yang ingin memakan buahnya." "Baiklah wahai pohon rambutan," kata anak muda, "insya Allah akan aku tanyakan." Kemudian anak muda itu berjalan lagi, dan tidak jauh perjalanannya ia mendapati seorang perempuan yang lumayan sudah tua umurnya. Kemudian orang tua itu pun bertanya dengan hal yang sama, dan anak muda tersebut menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian orang tua itu menceritakan kembali halnya kepada seorang anak, "Wahai anak muda, tolong engkau tanyakan kepada Allah, kenapa sudah bertahun-tahun aku menikah, akan tetapi Allah belum mengkaruniaiku seorang anak pun." Kemudian anak muda tersebut teringat dengan orang tuanya dahulu. "Dulu pun orang tuaku seorang kaya dan mereka tidak dikaruniai seorang anak oleh Allah." Maka ketika mereka bertanya kepada Ustadz menjawab, "Dikarenakan harta mereka tidak pernah mereka infakkan kepada fakir miskin." Maka turunlah malaikat dan berbisik kepada anak muda itu, "Inilah jawaban yang harus kamu sampaikan kepada orang tua tersebut. Dan dengan jawaban inilah Allah akan membalaskan semua harta yang pernah diinfakkan oleh ibumu kepada fakir miskin." Kemudian anak itu menjawab kepada orang tua tersebut, sehingga orang tua tersebut
memberikan semua hartanya kepada anak muda tersebut. Dan pulanglah anak muda. Di tengah perjalanan turunlah malaikat dan berkata kepada anak muda dan memberikan semua jawaban yang ditanyai oleh Pak Tua tadi, oleh ular tadi, dan oleh pohon rambutan tadi. Dan pulanglah anak muda tersebut. Di tengah perjalanan dia berjumpa kembali dengan pohon rambutan. Dia langsung menjawab, "Wahai rambutan, aku sudah mendapatkan jawaban dari Allah. Kenapa buahmu tidak pernah dimakan oleh manusia? Dikarenakan di bawah akarmu terdapat harta karun yang tidak pernah engkau lepaskan, yang tidak pernah engkau berikan kepada orang miskin. Maka dari itulah Allah menghukummu dengan cara tidak diberikan hasil daripada buahmu dinikmati oleh orang lain." Maka oleh karena itu rambutan tersebut membiarkan kepada anak muda itu memberikan harta karun yang ada di bawah akarnya kepada anak itu. Maka anak itu sudah mendapatkan lagi harta karunnya. Kemudian dia pulang lagi, dia berjumpa dengan ular. Dan anak muda itu pun menjawab kepada ular, "Wahai ular, aku sudah diberikan jawaban oleh Allah kepadamu. Kenapa Allah menghukummu dengan mencepitkan ekormu di pohon kayu? Dikarenakan di dalam perutmu terdapat mutiara yang sangat berharga. Di dalam perutmu ada sebutir mutiara. Akan tetapi kamu tidak pernah menyedekahkan mutiaramu kepada orang yang tidak mampu." Maka dengan mendengar jawaban anak muda tersebut, ular langsung mengeluarkan mutiaranya dan memberikan kepada anak muda. Tambah lagi anak muda itu sudah mendapatkan mutiara yang begitu luar biasa harganya dari seekor ular. Kemudian dia pulang lagi. Di tengah perjalanan dia juga mendapati seorang orang kaya yang tadi membuat kubah. Kemudian orang tua itu bertanya kepada anak muda, "Wahai anak muda, aku lihat engkau sudah pulang. Apakah engkau sudah mendapati Allah? Apakah engkau sudah menanyakan pertanyaanku kepada Allah? Dan apa jawaban dari Allah?" Anak muda menjawab, "Sudah wahai orang tua, aku sudah mendapati jawaban dari Allah." Maka apa jawaban dari Allah? Allah menjawab, "Kenapa kubah yang kau buat sudah bertahun-tahun tidak selesai? Dikarenakan engkau punya seorang gadis cantik yang cantiknya luar biasa, akan tetapi tidak pernah engkau berikan kepada seorang laki-laki pun yang melamar anakmu." Dengan mendengar jawaban anak muda seperti itu, maka dengan bergegasnya seorang orang tua tadi memberikan anak gadisnya untuk dinikahi oleh seorang pemuda. Maka oleh karenanya pemuda tersebut sudah dibalas oleh Allah berjuta-juta limpahan rahmat Allah, berjuta-juta lipatan sedekah yang telah diberikan oleh ibunya dahulu kepada orang miskin. Dan dia membawa semua harta yang Allah berikan, dibawa pulang kepada ibunya. Maka ibunya bertanya, "Apakah ini wahai anakku?" "Ini adalah balasan dari Allah wahai ibuku ketika dulu engkau bersedekah di jalan Allah." Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan cerita tersebut kita dapat simpulkan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah sebuah zat yang menepati janji, tidak pernah berdusta, tidak pernah mengingkari janji. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha menepati janji. Oleh karenanya, selagi Allah masih menitipkan ilmu kepada kita, selagi Allah masih menitipkan umur panjang kepada kita, selagi Allah masih menempati kita di dalam negeri Islam yang luar biasa ini, maka marilah sekehendaknya kita menjalani kehidupan ini dengan ridha Allah. Marilah kita bersedekah di jalan Allah. Marilah kita menginfakkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada santri. Tanda kutip, terutama kepada santri. Karena balasan yang diberikan oleh Allah apabila kita menyedekahkan kepada santri, itu balasan yang luar biasa. 1 dirham saja bersedekah kepada santri, maka seolah-olah kita telah membelanjakan, menyedekahkan di jalan Allah sebesar gunung Uhud emas merah di jalan Allah. Maka sadarilah wahai manusia, sadarilah wahai hadirin semuanya, sedekah adalah sebuah keutamaan kita menuju di jalan Allah. Dan dengan bersedekah maka nama kita telah tertulis di pintu surga. Mudah-mudahan pidato saya pada hari yang berbahagia ini dapat menjadi manfaat kepada hadirin dan kita semua yang mendengar ceramah singkat ini.
cukup sekian pidato singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar, dan apabila banyak kekurangan maka saya mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.